Bicara Bali, maka tentunya tak bisa lepas dari sektor pariwisata. Bali dengan keindahan pantai-pantainya serta keunikan ritual dan budaya menjadi magnet bagi wisatawan baik domestik maupun wisatawan asing. Namun saya saat ini tengah menjalani misi yang berbeda dari turis-turis yang datang ke pulau berjuluk Pulau Para Dewa ini. Tujuan utama saya adalah daerah di lereng Gunung Batur, Kabupaten Bangli, Bali. Terletak di ketinggian 900 hingga 1550 meter di atas permukaan laut, daerah ini adalah penghasil kopi jenis Arabica terluas di Bali. Konsentrasi perkebunan kopi Arabica terdapat di beberapa desa di Kecamatan Kintamani, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Kecamatan Kubu Tambahan, Kecamatan Sawan, dan Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Saya memutuskan untuk mengunjungi desa Belantih yang masuk dalam Banjarmabi, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Widya adalah salah satu petani sekaligus pemilik kebun kopi di Desa Belantih. Hari ini, ia dan ibu mertuanya akan memanen kebun seluas kurang lebih 700 meter persegi milik mereka. Sudah kurang lebih 10 tahun, Widya bertani kopi. Jumlah hasil panen yang menurun serta wabah penyakit kopi pernah dialaminya. Namun ia tetap bersyukur atas segala kemurahan alam. Sebelum panen, Widya biasa mempersiapkan suma. Kelengkapan suma terdiri dari berbagai hasil bumi seperti beras, bunga, kudapan ringan, serta kepingan uang logam yang disebut uang bolong. Suma diletakkan pada satu pohon kopi terpilih sebagai perwakilan dari ucapan syukur terhadap seluruh tanaman di kebun. Ketika dupa telah bakar dan tempat telah disucikan, doa pun kembali dipanjatkan. Semoga hasil panen berlimpah dan proses panen berjalan lancar. Seperti halnya dengan semua yang dilakukan oleh orang-orang di Bali, mereka sangat dekat dengan alam dan bahkan untuk memanen pun mereka melakukan suatu ritual. Tujuan ritualnya apa? Saya jujur nggak tahu. Nanti kita tanya ibunya aja ya. Kita tunggu ibunya selesai berdoa dan kita tanya-tanya dia. Pagi Ibu, saya Adi. Bu, tadi Ibu saya lihat sembahyang Ibu. Ya. Itu apa Bu tujuannya Ibu? Untuk memohon keselamatan di sini. Keselamatan ketika panen? Iya, ketika panen. Oh, bukan supaya tahun depan panen lebih baik Ya, atau panen? kalau dikasih mintanya begitu. Oh gitu. Ya. Jadi apa ya? I guess panen itu tidak. Emang bahaya apa aja sih Bu yang kalau lagi panen? Ya, kering lah kupingnya gitu. Oh gitu. Iya. Oh. Jadi artinya keselamatan itu tidak selalu berarti bahwa selamat physically yang panen, tapi tanaman-tanaman kopi dilindungi juga ya Bu ya? Ya, biar dilindungi oleh Tuhan. Oh. Menarik. Dan itu dilakukan kapan Ibu biasanya? Setiap memetik kopi Setiap memetik atau di awal musim panen? awalnya. Di awalnya? Iya, Oh. di awal musim panen tuh sudah dimasukkan saji. Oh. Dan selalu kalau di kebun ini selalu di pohon ini? Iya, kalau di kebun ini selalu di pohon ini dah. Kenapa di pohon ini Bu? Ya, kalau sudah awal dari sini dah. Oh, emang awalnya dari Iya. sini. Ya udah Ibu. Bu, yang saya tahu di sini lagi panen. Iya. Boleh lihat nggak Bu? Panennya di mana? Tunjukin jalannya Bu ya. Iya. Yuk, mari Bu. Kawasan Kintamani memiliki fluktuasi temperatur yang cukup tinggi. Musim hujan biasanya berlangsung 6 hingga 7 bulan dan musim kering selama 4 hingga 5 bulan.
Musim panen kopi sendiri jatuh pada bulan Mei hingga bulan Juli setiap tahunnya. Saya dengar-dengar kalau nggak salah lagi jelek ya panen tahun ini ya Bu ya? Hujannya panjang ya? Itu berapa banyak Bu jatuhnya Bu panennya? Wah tapi banyak ya, tapi cakep Bu. Merah-merah. Ini apa ya Bu tipe pohonnya ya Bu ya? Arabica ya? Ini kalau varietalnya agak kayak S975 kayak lini S ya? Karena kalau lini S tuh tanaman agak jorok. Kita kalau mau lihat buahnya harus daunnya kita singkapkan. Dan di dalamnya merah-merah. Kopi Bali Kintamani adalah kopi pertama yang mendapat sertifikasi indikasi geografis dari pemerintah Indonesia pada tahun 2008. Salah satu ciri khas dari kopi Kintamani adalah mutu dan intensitas aroma yang kuat dengan aroma buah jeruk yang dominan. Kenapa pelindungnya pohon jeruk, Bu? Cuma di sini saya lihat pelindungnya pohon jeruk. Misalnya ini pohon nggak ada, sudah ditebang, jadi tumbuh jeruknya aja. Oh. Tapi kalau jeruknya panen dijual juga jeruknya, Bu? Jual juga. Jual juga. Iya. Jadi lumayan ya. Ya, lumayan. Panennya kan waktunya beda ya, Bu, ya, jeruk Beda. antara Kalau jeruk bulan Agustus baru panen, sampai bulan sampai bulan Agustus aja. bulan Agustus aja. Ya, Sementara kalau kopi kan sudah mulai habis ya, Bu, Agustus ya, Bu ya. udah mulai habis kalau bulan Agustus. Mungkin saja ada kaitan antara tanaman sela jeruk dengan rasa dan aroma kopi Kintamani. Namun bukan itu alasan utama warga menanam jeruk sebagai tanaman sela. Sekali panen, rata-rata petani kopi bisa menghasilkan pendapatan hingga 5 juta rupiah per hektar kebunnya. Namun, kopi Kintamani hanya menghasilkan 1 kali panen dalam 1 tahun. Untuk menyambung hidup hingga masa panen kopi berikutnya tiba, jeruk yang dapat dipanen hingga 2 kali dalam setahun jadi pilihan. Kopi Kintamani masuk dalam kategori kopi specialty. Karenanya hanya dipilih buah kopi merah yang dipetik. Pada musim panen, Widya bisa mengumpulkan ratusan kilogram buah kopi merah setiap harinya. Seluruh buah kopi langsung diproses menjadi biji-biji kopi gabah. Masyarakat Bali menerapkan sistem pertanian tradisional bernama Subak Abian. Filosofi Hindu, Trihita Karana, yang menitik beratkan pada hubungan selaras dengan Sang Pencipta, sesama manusia, serta lingkungan sekitar menjadi dasar utama dari Subak Abian. Tentunya, karena kopi merupakan hasil pertanian, maka para petani kopi tergabung dalam Subak Abian masing-masing. Widya tergabung dalam Subak Abian Kertawaringin. Salah satu tugas Subak Abian adalah mengontrol kualitas biji kopi. Memastikan kopi yang akan diolah 95% berasal dari gelondong biji merah. Satu yang menurut saya menarik dari para petani kopi di Kintamani ini adalah mereka melakukan proses penimbangan, huling, fermentasi malam-malam. Bukan apa-apa, saya aja sampai pakai jaket karena dingin dan mereka masih main-main air. Hebat, mereka sangat berdedikasi dengan kerjaan mereka. Yaudah, saya bantuin ngangkat. Bisa. Yuk. Koperasi Tani Mulisari Banjarmabi menaungi sekitar 60 kepala keluarga petani kopi di Bangli. Menjelang malam, para petani-petani tersebut mulai berdatangan untuk menjual hasil panen mereka. Subak Abian juga bertugas untuk memastikan anggotanya mendapatkan harga yang sesuai dengan harga pasar internasional untuk kopi-kopi mereka. Ketika suara mesin holer mendominasi malam Desa Blanti, pertanda proses pengolahan biji kopi dimulai.
Untuk kopi Arabica Kintamani sepenuhnya melalui proses wet hold atau giling basah. Mula-mula, buah-buah kopi dikupas dengan mesin holler yang mampu memproses hingga 1 ton buah kopi. Buah yang sudah dikupas lantas disortir lagi secara manual untuk memisahkan sisa kulit maupun daun yang terbawa saat proses pengupasan. Walaupun malam di Kintamani begitu dingin, para pekerja ini dengan ulet terus memisahkan daun maupun kulit dari biji-biji kopi. Biji kopi akan mengalir dan ditampung pada bak penampungan. Biji-biji kopi yang kosong atau tidak bagus akan mengapung. Sebaliknya, biji-biji kopi yang baik akan tenggelam. Biji-biji kopi yang baik lantas difermentasi selama kurang lebih 12 hingga 36 jam. Setelah difermentasi, biji-biji kopi akan kembali dibersihkan untuk selanjutnya dijemur di atas para-para hingga hanya mengandung air 12% saja. Proses pengolahan secara tradisional ini memang terlihat sangat melelahkan. Namun di balik itu semua, rasa solidaritas antara petani membuat Koperasi Tani Muli Banjarmabi mampu bertahan dalam mensejahterakan puluhan anggotanya.